kita kena tolong Bobo Boy. Ish, sabarlah. Sesawang ni kuat sangat. Aduh, tukarkan je lah jadi makanan. Tukaran gula-gula getah. Weh, apa sal kau tukar jadi gula-gula getah? Makin teruklah jadinya. Goblok! Hai sahabat, maaf nih, beberapa hari kebelakang Nat ngajakin nostalgia terus. Soalnya Nat pengen istirahat dulu sebentar untuk ngumpulin energi lagi supaya lebih fresh dan lebih semangat lagi untuk kontennya. Di konten kali ini Nat pengen banget bahas hal menarik apa saja yang terjadi di episode ke-6 yang sebenarnya pengen banget Nat bahas dari tamatnya Bobo Boy Galaxy Windara. Dan dikarenakan banyak sekali hal menariknya, jadi Nat memutuskannya untuk membagi konten ini dalam beberapa part. Oke lah, telat dikit gak ngaruh kan ya? Hehehe. Jadi biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Bobo Boy Galaxy Gentar episode 1 Hilang No Go. Hal menarik episode ke-6 part 1. Let's check this out. Yay! Satu, gen misterius milik Ramos. Seperti yang kalian tahu, jika Ramos merupakan ras alien manusia serangga dari planet Windara. Namun, sama halnya dengan manusia bumi yang terdiri dari berbagai ras, alien manusia serangga di planet Windara juga terdiri dari beberapa ras yang berbeda. Ada ras manusia kupu-kupu, ada ras Krakatoa, dan ras manusia serangga lainnya. Nah, hal inilah yang cukup membingungkan. Biasanya, ras humanoid serangga di planet Windara hanya memiliki satu gen serangga saja, seperti ras manusia kupu-kupu yang punya antena khasnya seperti kupu teri, maripos, dan warga kepaku. Dan kemudian ada ras manusia serangga lainnya seperti Sibela, Cikala, Muskida, dan Karumbang yang memiliki satu gen serangga saja. Tetapi berbeda dengan Ramos yang dimana awalnya Ramos diperkenalkan sebagai manusia serangga lainnya yang memiliki gen hybrid serangga ngengat. Namun setelah Ramos menggunakan kemampuan dari Kukunbot, Ramos jadi memiliki dua gen hybrid dalam dirinya, yaitu gen laba-laba dan gen ngengat. Hal ini sangat bertentangan dengan gen penduduk Windara yang lain yang hanya memiliki satu gen saja. Dan hal ini menjadi plot hole tersendiri, yaitu karena dari penjelasan Kupu Teri, Kukunbot memiliki kemampuan untuk memetamorfosiskan usernya. Yang itu berarti Ramos itu hanya dievolusikan ke wujud terakhirnya, seperti layaknya serangga yang bermetamorfosis. Namun anehnya, dia itu memiliki bentuk akhir hybrid, ngengat dan laba-laba. Ya bukan pure ngengat gitu. Sehingga di sini kita punya dua jawaban. Jika bukan karena kemampuan Kukunbot yang bisa memasukkan DNA serangga lain ke Ramos, itu berarti sejak awal memang Ramos memiliki dua DNA serangga di dalam dirinya. Ya dengan kata lain, orang tua dari Ramos merupakan humanoid ngengat dan humanoid laba-laba. Menurut kalian yang mana yang paling masuk akal guys? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Ya kayaknya kalau untuk masalah ini lebih baik kita bahas di konten terpisah aja biar lebih seru. Oke? 2. Gopal makin membeban. Kayaknya nggak lengkap deh di episode Bobo Boy itu jika si Gopal nggak bikin kekacauan. Ya seperti yang kalian tahu, jika dalam Bobo Boy Galaxy Windara episode ke-6, kawan-kawan Bobo itu terkena nerf supaya mereka tidak bisa join ke dalam war untuk membantu Bobo Boy dengan cara menyegel mereka di tempat menggunakan jaring laba-laba milik Ramos. Yang bisa dibilang jaringnya juga cukup kuat untuk menahan kawan-kawan Bobo Boy supaya mereka tuh nggak bisa membantu Bobo Boy dalam pertarungannya. Tapi yang sebenarnya mau sekuat apapun si jaring itu, si Gopal tuh bisa merubah jaringnya dengan sangat mudah dengan kuasa molekulnya. Tapi ya mau bagaimana lagi, mau sekuat apapun, mau se-OP apapun si Gopal, ya Gopal tetaplah Gopal. Saking membebankannya, bukannya si Gopal membantu, malah si Gopal ngerubah jaring-jaring itu jadi gula-gula getah yang malah bikin si Gopal dan Peng itu makin lengket. Yang alhasil Bobo Boy hanya bertarung sendiri dan teman-temannya cuma bisa AFK melihat Bobo Boy bertarung. Emang udah biasa deh si Gopal selalu jadi beban. 3. Ability lain perisai semut.
Seperti yang kita tahu, jika setiap perisai Windara yang digunakan oleh Boboiboy dan kawan-kawan itu memiliki ability atau kemampuannya masing-masing. Seperti perisai Kepik milik Yaya yang memiliki defense yang sangat kuat, perisai Lebah Ying yang memiliki serangan sengat yang mematikan, dan perisai Kumbang Peng dan Gopal yang memiliki daya tahan yang sangat kuat. Sama halnya dengan perisai yang lain, perisai Semut milik Boboiboy juga memiliki ability khusus, yaitu Super Strange atau kekuatan super yang sudah diperlihatkan di episode kelima, dan kemampuan untuk menempel di dinding yang baru diperlihatkan di episode ke-6. Ya, walaupun ability ini cukup unik, namun dalam pertarungan ability ini tidak terlalu banyak membantu Boboiboy. Namun kemampuan super dan kemampuan untuk menempel di dinding memang udah kemampuan alami milik seekor semut. Namun yang lebih unik itu adalah kecocokan setiap perisai dengan para usernya, terutama Boboiboy yang menggunakan perisai semut yang cocok dengan Boboiboy yang bisa berpecah menjadi banyak, yang sama halnya dengan semut yang sering bergotong royong. 4. Kuputeri The Real Queen. Seperti yang kalian tahu, jika saat pertarungan final antara Ramos melawan aliansi Kuputeri, di sana Jenderal Karumbang itu meminta agar Kuputeri segera pergi dari istana Kupuri. Hal ini dikarenakan Ramos yang mengincar nyawa Kuputeri untuk diambil inti kehidupannya. Namun di sini Kuputeri itu tidak ingin egois, pergi sendirian dan meninggalkan Boboiboy dan kawan-kawan yang sedang dalam keadaan berbahaya. Yang sebenarnya bisa saja Kuputeri itu pergi dari istana Kupuri dan menyelamatkan dirinya sendiri, dan mungkin saja Jenderal Karumbang akan tetap selamat. Namun, apalah arti menjadi seorang ratu tanpa tahu balas budi? Kuputeri yang tidak tega meninggalkan Boboiboy dan kawan-kawan yang sudah berjuang menyelamatkan Windara harus menanggung resiko akan keputusannya, sehingga Kuputeri harus kehilangan jenderal setianya, yaitu Jenderal Karumbang. Tapi keputusan Kuputeri ini memang sudah tepat. Itu karena jika Kuputeri sampai kabur, justru Kuputeri yang tidak tahu berterima kasih. Namun untungnya ya Kuputeri memiliki jiwa seorang ratu sejati. 5. Rahasia awet muda dari Ramos. Nah, dari sekian banyak pertanyaan Nat mengenai art Boboiboy Galaxy Windara, pertanyaan kenapa Ramos masih memiliki wujud yang sama seperti 100 tahun dahulu adalah pertanyaan yang sangat mengganggu Nat. Itu karena Kuputeri saja harus melakukan hibernasi untuk menjaga tubuhnya supaya tetap awet muda selama ratusan tahun. Sementara Ramos diceritakan memimpin Windara selama ratusan tahun. Namun akhirnya di episode ke-6 kita diperlihatkan jawaban yang sesungguhnya. Itu karena Ramos memiliki gen laba-laba di dalam dirinya yang memiliki kemampuan khusus yang sangat unik, yang dimana Ramos itu bisa menyerap inti kehidupan dari orang lain atau alien lain, dan kemudian ia gunakan untuk meregenerasikan tubuhnya, sehingga luka ataupun penuaan yang terjadi pada Ramos bisa kembali dipulihkan, sehingga wujudnya itu tidak berubah selama ratusan tahun. Baiklah, sekian untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye!